Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan yang terkasih, yang ada di rumah atau yang ada di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Menaikkan setiap korban syukur kita bagi Dia Yesus Tuhan. Allah yang berkuasa atas hidup kita. Allah pemelihara kita yang setia. Dia Tuhan layak ditinggikan. Dia Tuhan layak dipuji dan disembah. Siapkan setiap hatimu. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dan menyembah Dia Raja kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Bapa. Bapa boleh bawa kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berikan segala hormat, pujian, syukur dan sembah hanya bagi-Mu Yesus. Allah penolong kami, Allah penyelamat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Karena kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan jamahan kasih-Mu Tuhan. Bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Memenuhi hatiku. Roh kami sujud. Rohku sujud. Menyembah Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Memenuhi kami Tuhan, memenuhi hatiku. Rohku sujud. Sekali lagi sama-sama katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan, ku rindukan hadirat penuhi kami, memenuhi hatiku. Kami sujud di hadapan-Mu, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan ya Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan pada Dia Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan. Memenuhi hatiku. Amin. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu lingkupi kami Tuhan. Biar awan
sujud menyembah, roh kami sujud, rohku sujud menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan ya Tuhan. Mari sama-sama kita terus nyanyikan pujian ini kepada Yesus Tuhan. Katakan Tuhan, kami merindukan Engkau. Penuhi hati kami Yesus. Setiap kami yang ada di tempat ini atau yang ada di rumah masing-masing, kami percaya Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah. Ku rindukan hadirat-Mu. Mari Tuhan memenuhi hatiku. Roh kami sujud, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu, biar awan turun dan urapi kami Tuhan Yesus. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kami sujud, rohku sujud menyembah-Mu. Roh kami sujud, rohku sujud menyembah. Roh kami sujud, rohku sujud menyembah-Mu. Angkat segala pujian penyembahan kita bagi Dia Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Segala syukur bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Yesus Tuhan. Engkau mulia Bapa, Engkau Bapa yang mulia. Kami berikan hormat bagi-Mu, kami berikan syukur bagi-Mu. Puji namamu Tuhan, puji namamu Yesus, puji kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang sama seperti Bapa yang mulia yang bisa. Kami sembah Engkau di tempat-Mu yang tinggi Tuhan. Kami berikan segala syukur hormat, pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji disembah, Engkau layak terima hormat, Engkau layak Bapa. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Beri hormat, sama-sama angkat pujian ini bagi Yesus yang duduk di tahta. Dia berkuasa, berkuasa mulia. Segala bangsa yang datang menyembah. Beri puji, kami naikkan puji. Beri hormat, amin Tuhan, bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa mulia, segala bangsa yang datang menyembah. Sama-sama katakan beri puji, beri hormat. Makasih Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus, bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa mulia, segala bangsa yang datang menyembah. Beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus. Haleluya bagi Dia Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Kau berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, kami berikan sembah bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Segala syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Mama Gembala berdoa membuka ibadah kita di pagi hari ini. Mama Gembala berdoa buka ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersama dengan semua umat-Mu di rumah tangga masing-masing,
Pada pagi hari ini kami menghampiri takhta kekudusan-Mu Bapa, takhta kemahakuasaan-Mu. Kami ingin membawa korban pujian, penyembahan dan syukur hormat kami bagi Engkau Allah. Yang mengizinkan kami hidup dan ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami sadar kami hidup untuk Engkau Bapa. Kami hidup untuk muliakan Engkau Bapakku. Sebab itu kami mensyukuri kehidupan ini di hadirat Bapa. Terima kasih Allah kami, terima kasih. Bapa bersama dengan semua umat-Mu yang ada di rumah masing-masing Bapa. Kami akan masuk dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini. Kami sepakat, kami bersatu untuk menyembah Engkau Allah di atas segala Allah. Kami rindu memuji dan mengagungkan Engkau Allah kami. Sebab itu hadirlah di antara kami. Berkati apa yang kami buat di hadapan Tuhan. Roh Kudus kendalikan semuanya. Roh Kudus pimpin semuanya. Semuanya boleh menjadi sesuatu dupa yang harum, yang naik, yang menyukakan hati Bapa. Terima kasih Allah kami, terima kasih. Kami berserah dan kami bersyukur. Awal pertengahan hingga tamatnya ibadah ini kami serahkan jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom umat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya kita bersuka cita. Amin. Amin. Kita masih dalam lindungan Tuhan, masih dalam pemeliharaan Tuhan. Betapa besarnya Tuhan kita, Allah yang setia bagi kita. Kita akan memuji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, yang ada di rumah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Allah yang hidup dan berkuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan sukacita segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Amin Tuhan. Kami mau
Saya percaya kita ada sehat dan kuat sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Di badai topan dunia yang menggoncang kita, Dia tetap Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama puji Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindung. Sekali lagi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindung. Sama-sama katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang Di badai topan dunia. di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindung. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sama-sama katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Yesus gunung batu kita. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Dengan iman katakan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah Sama-sama katakan dengan iman. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sama-sama katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya, Tempat berlindung. tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Dia tempat perlindungan kita yang teguh. Silakan duduk umat Tuhan. Saya percaya badai boleh ada, tapi perlindungan kita adalah Tuhan. Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kehidupan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi di hidup ini, apapun yang menggoncang kita, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Amin. Dia Yesus Tuhan adalah penolong yang sejati. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kami percaya Engkau Tuhan tetap ada bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman, Dia berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. sekali lagi katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya sebab Dia padamu. berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. katakan, sebab Kau berfirman. Waktu selanjutnya Kau kami serahkan kepada Tuhan yang melayani firman Dia. dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Puji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Atas perkenanan-Mu kami ada di hadirat-Mu dalam kabar-Mu yang kudus. Bersama umat-Mu di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Yang sedang mengikuti ibadah pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kemudian Engkau Bapa hadirlah di tengah-tengah kami. Baik maupun kami di sini, lebih umat Tuhan yang sedang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, puji-puji nama Bapa, terima kasih. Datanglah dan ajarilah kami supaya kami mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan apa mau Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Terima kasih dari awal pendengaran sampai selesai pemberitaan firman Allah. Bila jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak-Bapak semua, salam.
baik Bapak Mama yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah bersama di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap kuatkan hati kita. Tetap berharap pada Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang bisa menolong saudara dan saya. Hanya Tuhan sajalah yang bisa membela saudara dan saya. Hanya Tuhan sajalah yang bisa menyertai dan memberkati kita. Untuk selagi kita masih hidup, yang Tuhan berikan kita hidup dalam dunia ini. Oleh karena itu kita dengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Di dalam Nahum pasal yang kedua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Nahum pasal yang haleluya. Saya ulangi. Nahum pasal yang pertama. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat 1, saudara Bapak Mama semua baca ayat yang kedua, kita akan sama-sama dalam ayat yang ke-8. Perikop firman Tuhan berkata, murka Tuhan. Ayat yang kedua. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Lebanon menjadi layu. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Dua, tiga, dan menyelamatkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali, dan musuhnya dihalonya di depannya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Jadi Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing pada pagi hari ini, yang mendengarkan suara saya dan sedang beribadah kepada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan firman Tuhanlah yang menyertai kita semua. Kita beri tema untuk firman Tuhan yang pagi hari ini berkata, bertobatlah karena murka Tuhan sedang berjalan di tengah-tengah kita. Saya ulangi lagi. Tema kita, bertobatlah karena murka Tuhan sedang berjalan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus akan segera datang untuk menghakimi umat manusia, termasuk saudara dan saya. Firman Tuhan yang baru kita baca pada pagi hari ini yang berkata, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh hangatan amarahnya. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan pendendam kepada musuhnya. Tuhan membalas kejahatan Firaun tentang tindakannya terhadap bangsa Israel yang tidak melepaskan untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Itu dalam Keluaran 14 ayat 26 sampai 28. Sudah dikatakan di sana, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat, mereka berjalan sampailah di pinggir laut Teberau.
Dan Tuhan membelah laut ini. Mereka berjalan di tanah di kering. Dan bangsa Filistin, bangsa Mesir, Raja Firaun bersama pasukannya dengan keretanya menyusul bangsa Israel sampai di tengah laut. Karena bangsa itu berjalan di atas tanah kering di tengah laut. Mereka juga berikut bersama-sama. Nah, karena Tuhan membalas kejahatan yang dibuat oleh Raja Firaun bersama pasukannya, maka Tuhan berkata dalam ayat yang dikatakan tadi, Keluaran 14 ayat 26-28 itu sampai 28, bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke laut. Dan laut itu kembali, penuh kembali. Dan Raja Mesir bersama pasukan tentaranya tenggelam di dalam laut. Itu pembalasan Tuhan. Jadi kalau kita berberontak kepada Tuhan, berbuat jahat kepada Tuhan, Tuhan akan balas. Dengan caranya sendiri. Oleh karena itu Bapak Mama semua, kita harus bertobat dari segala tingkah laku kita yang jahat ini. Supaya kita jangan dimurka oleh Tuhan. Yang berikut, Tuhan itu pendendam terhadap orang yang berbuat jahat, yang tidak peduli dengan Tuhan. Artinya, orang itu acur-acur dengan Tuhan, masa bodoh dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 1-8 dikatakan di sana, bagaimana Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Itu karena kejahatan manusia. Tidak peduli dengan Tuhan. Tidak tahu Tuhan itu siapa pencipta mereka. Tapi mereka berbuat jahat, maka Tuhan menghukum dengan air bah pada waktu itu. Sehingga Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6 pasal 6 Kejadian itu, aku menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Nah, ayat lanjut dikatakan, aku akan menghapuskan manusia itu supaya jangan ada di muka bumi ini, kecuali keluarga Nuh yang mendapat kasih daripada Tuhan. Itulah Tuhan membalas dendam bagi orang-orang yang jahat, yang tidak mempedulikan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Berbicara cemburu, saudara kasih, ketika Tuhan melihat kejahatan manusia di Sodom dan Gomora, Tuhan cemburu. Sehingga menurunkan api dan belerang menghanguskan kota itu. Nah, saudara baca di Kejadian 19 di sana, tertulis di situ. Jadi kejadian kota itu dihanguskan dengan api dan belerang karena kejahatan manusia yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga pembacaan kita tadi katakan, kita katakan Tuhan itu panjang sabar, pemurah dan pengasih. Tetapi ingat, Tuhan tidak sekali-kali membebaskan dari hukumannya yang berbuat salah di hadapan hadiratnya. Dia bagaikan puting beliung dan badai yang mengancam manusia yang berbuat jahat di hadapannya. Murka, cemburu, dan dendam tetap berlaku dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Bagi orang yang jahat, yang tidak peduli dengan Tuhan. Dan kita juga sedang menghadapi murka yang menyala-nyala. Kalau kita tidak bertobat dari tingkah laku kita yang jahat, dari pikiran kita yang jahat, dari perkataan kita yang jahat, perbuatan kita yang jahat, yang selalu kita tidak pernah lepaskan daripada diri kita, maka pasti kita akan kena murka Allah. Oleh karena itu kita harus bertobat dalam kehidupan ini. Kalau kita mau berkenan masuk surga yang kekal. Amin, saudara. Ayat yang 6 dikatakan sana bacaan kita tadi bahwa siapakah yang tahan berdiri menghadap geramnya dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala, kehangatan amarahnya tercurah seperti api yang membakar habis. Saya kasih sama Tuhan. Itu bagi orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Bagi orang yang tidak menghiraukan Tuhan. Bagi orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Bagi orang yang selalu berbuat jahat. Itu akan menimpa murka dan kehangat amarah Allah. Pertanyaannya saudara yang kekasih. Maukah kita bertobat dari kejahatan kita supaya kita jangan kena murka Allah, ataukah kita tetap berkanjang dalam dosa sebab murka Allah itu tertimpa kepada kita dan kita akan masuk dalam neraka yang kekal. Keputusan dalam pribadimu dan pribadi saya. Karena yang tahu persis kehidupan kita adalah kita sendiri, dan lebih tahu adalah Tuhan. Oleh karena itu
kita harus konstruksi hidup ini, memeriksa hidup ini, mengatur hidup ini, supaya hidup ini berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita itu baik, saudara. Tetapi kalau kita sadar dan bertobat dari segala kejahatan kita, dan kita kembali kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, untuk menyerahkan diri dengan penuh penyesalan dosa, pasti kita mendapat pengampunan. Amin. Kita sadar dulu. Nah, kalau kita tidak sadar, saya kasih, kita cungkil batu doa bagaimanapun, lalu lewat doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena masih ada yang terganjal dalam hidup ini, ya dosa yang merasuk pikiran, hati kita, dan perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Amin. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu pengasih, mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Dia. Amin. Cara bagaimana kita mengasihi Dia? Mengasihi Dia? Dengar baik-baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang pertama, kita harus takut Tuhan. Yang kedua, kita harus cari Tuhan. Yang ketiga, kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita harus memiliki firman Tuhan. Dan yang kelima, kita harus melakukan firman Tuhan itu. Kenapa? Dengar baik-baik. Ayat yang ketujuh, pembacaan kita tadi. Dia katakan begini, Tuhan itu baik. Ialah tempat pengungsian kita pada waktu kesusahan. Karena Dia mengenal orang yang berlindung padanya. Kenapa kita cari Tuhan? Kenapa kita takut Tuhan? Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Karena Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Tuhan adalah harapan kita. Tuhan adalah pertolongan kita. Maka perlu kita cari Dia. Kita perlu beribadah kepada Dia. Kita perlu lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan Tuhan itu baik. Yang kedua, tadi yang pertama kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Nah, saudara yang kekasih, berbicara tentang mengasihi sesama ini, minimal kita mengasihi istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Amin. Nah, bagaimana caranya untuk mengasihi istri, suami, dan anak-anak kita? Yang pertama, dengar baik-baik. Sebagai kepala keluarga dan imam dalam rumah tangga, harus betul-betul bertanggung jawab, baik jasmani maupun rohani. Jangan hanya jasmani tok saja yang kita buat dalam keluarga kita, tapi juga dengan hal rohani. Supaya seimbang dan harus mantap. Yang kedua, bagaimana kita mengasihi istri dan anak kita, suami dan anak-anak kita? Yang kedua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, harus mengumpulkan semua keluarga. Nasihati mereka, ajari mereka tentang firman Tuhan. Sehingga mereka tetap kuat dalam Tuhan. Sehingga mereka di luar sana tidak membuat gaduhan. Tidak membuat hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup rumah tangga itu. Yang ketiga, kepala rumah tangga dan imam, sebagai imam, haruslah bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Sehingga keluarga tetap kuat dalam Tuhan. Mama yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh hebat di luar sana. Kita boleh pintar berbicara. Kita boleh pintar berkhotbah. Kita bisa buat ini dan itu. Kita di mata manusia kita hebat, orang yang hebat. Dan kita terpuji. Tapi ingat, kalau salah satu keluarga kita yang belum kita atasi dengan pertobatannya, maka kita adalah orang yang gagal di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita renungkan baik-baik dalam kehidupan ini. Dan kita mau jalankan amanat agung Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan dalam keluarga kita, dan keluarga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Hanya firman Allah saja yang menjadi kekuatan kita. Hanya firman Allah saja yang bisa menolong kita. Hanya firman Allah saja yang bisa menyertai kita dari bumi ini masuk surga yang kekal. Oleh karena itu, perkuatlah ibadah keluarga di pagi, di waktu siang, malam, dan petang. Karena ibadah keluarga itulah isi firman Tuhan disampaikan untuk menguatkan kita supaya kita tetap kuat dalam dunia ini
yang penuh tantangan, yang penuh segala corak hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Mengasihi Tuhan yang saya katakan tadi, harus takut Tuhan, cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memiliki firman Tuhan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dan mengasihi sesama, seperti saya katakan tadi, bahwa kita harus laksanakan apa yang sudah saya katakan tadi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jikalau masih ada di antara kita umat Tuhan, baik suami atau istri, khususnya suami yang masih marah-marah sama istrinya, apalagi pukul, segera bertobat. Mari hal ini. Kalau tidak, ibadahmu percuma. Dan doamu tidak didengar oleh Tuhan. Karena dosa saja mengganjal. Di dalam pertama Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 di sana akan dikatakan, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, saudara kasih, ini penting. Makanya di dalam keluarga itu harus damai, harus sukacita, saling rukun dan satu dengan lain. Itu pasti doa kita paling tidak sampai kepada Tuhan. Kalau tidak, kita mau doa bagaimanapun akan terhambat, tidak akan sampai ke sana. Oleh karena itu, untuk kita kuat, untuk kita bisa memiliki kerukunan dalam rumah tangga, hanya beribadah kepada Tuhan dan sampaikan firman Tuhan bagi keluarga, maka pasti kita kuat. Ayat yang berikut, ayat 8 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, oleh karena itu Bapak Mas yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus bertobat. Sebenarnya bertobat itu tidak susah sebenarnya. Tidak berat juga, tidak suka juga, mudah sekali. Itu apa? Sadari dosa. Sesali dosa. Tinggalkan dosa. Dan kembali kepada Allah. Maka pasti Allah akan berkenan kepada kita. Amin. Itu saja. Kalau kita sesali dosa, saudara, tinggalkan dosa, sadar bahwa kita orang berdosa, jangan berbuat lagi, maka dengan sendirinya kita kembali kepada Dia. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Karena Tuhan sembah pengampunan. Jangan berpikir saudara yang kasih lu buat seenaknya saja yang tidak memulihkan Tuhan. Tuhan akan maha pengampun. Jangan mimpi. Tuhan tidak mengampuni. Hanya orang yang sadar sajalah, yang menyesali dosanya, tidak berbuat lagi, itu mendapat pengampunan dari Tuhan. Oleh itu mulai hari ini, kita menyesali dosa kita, kita mau sadarkan dosa kita mau tinggalkan dosa ini, yang sedang merasut hidup ini, untuk tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya kita diberkati Tuhan. Saudara kekasih Tuhan Yesus, kita lihat pemungut cukai. Orang berdosa itu, dia datang kepada Tuhan. Dia tidak bisa menghadap ke atas, ke langit. Pasti tunduk. Bahkan memukul dirinya. Dan berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Kasihanilah aku. Firman Tuhan berkata, dia berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara kekasih, yang Tuhan tuntut kepada kita pada hari ini, marilah kita merendahkan diri pada Tuhan, menyesali dosa kita, bahwa kita orang-orang berdosa, maka pasti Tuhan berkenan dan mengampuni kita. Oleh karena itu, carilah Tuhan selagi bisa ditemui, berserulah kepadanya selagi ia berkenan ditemui. Tuhan yang kasih Tuhan Yesus, kalau cari Tuhan pasti ketemu Tuhan. Kan dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan ada keselamatan, dalam Tuhan ada kesembuhan, dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Amin. Paulus juga berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 dikatakan di sana, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntunganku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang berikut, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, lebih mulia dari semuanya itu. Apa yang kubuat selama ini, itu sampah, tidak adanya. Oleh karena itu, kita ini kalau kita berbuat dosa, kita ini sampah. Amin. Kalau kita pikiran kita jahat, perkataan kita jahat, keinginan kita jahat,
perbuatan kita jahat, kita ini adalah sampah yang dibuang. Supaya kita jangan jadi sampah, kosongkanlah semuanya dari pikiran dan hati kita yang ada dalam hidup ini. Hanya firman Allah saja, yang Roh Kudus sajalah yang beroperasi dalam kehidupan ini, maka pasti kita bukan sampah lagi, tapi kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2:3 ayat yang ke-13b katakan di sana, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Sekarang kita pikir ke depan, jangan pikir yang di belakang. Di belakang bukan urusan kita. Urusan kita ke depan, bagaimana kita mau raih keselamatan yang besar dari Allah. Kita mau kejar keselamatan itu. Artinya bersandar pada Dia, datang kepada Dia, memohon belas kasihan pada Dia. Maka selamat itu kita miliki dalam hidup ini. Tinggalkan apa yang di belakang. Di belakang itu biru, belau, hitam, pekat. Tapi di depan ada terang yang ajaib. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus adalah terang dunia. Menerangi kehidupanmu. Ketika kau datang kepada Dia. Kau datang menyembah Dia. Berharap pada Dia. Dia akan berikan pengertian yang baik. Untuk yang kau muliakan Tuhan. Dan yang kau berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Oleh itu marilah kita tinggalkan dosa dan kejahatan dunia ini. Itu bukan milik kita. Milik kita adalah bagaimana mencari perkara-perkara yang dihasat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kita berpaling kepada Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk mempersiapkan diri ini, menantikan kedatangan Yesus Kristus yang mempelai laki-laki itu untuk bersama-sama dengan Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal nanti. Kan di surga ada damai, sukacita, ada senang, glory, haleluya. Bukan satu hari, tapi untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selamanya. Kini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, tundukkan kepala Bapak Mama semua. Kita akan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus tinggalkan dosa yang selalu mengganggu kehidupan ini. Saya akan berpaling kepada Engkau Bapa Tuhan kami yang hidup. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-puji nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa menyerahkan umat Tuhan sedang beribadah di rumah mereka masing-masing pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkatilah mereka. Berikan kekuatan iman kepada mereka. Sehingga mereka tetap kuat dalam Engkau Bapa untuk menghadapi tantangan dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-puji nama Bapa, terima kasih. Berkati juga bangsa negara kami. Dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan berkati. Khususnya menghadapi wabah yang melanda dunia ini. Termasuk Indonesia, NTT dan Timur Tengah Utara. Kemudian Engkau Bapa, kami percaya sungguh. Kami yakin bahwa Tuhan akan bisa menghalaukan virus yang mengganggu bangsa kami. Yang mengganggu umat Tuhan. Yang ada di Indonesia. Yang ada di NTT. Yang ada di Timur Tengah Utara. Oleh karena itu Tuhan Yesus tolonglah kami. Dengarlah seruan kami. Dan belalah kami. Dan berkatilah kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami yang sedang bekerja keras untuk menanggulangi, mengatasi agar wabah ini Tuhan Yesus. Berkati para dokter di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Puji-puji nama Bapa, terima kasih. Yang kena wabah ini, kami percaya Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, lepaskan mereka daripada sakit penyakit ini. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-puji nama Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang Tuhan datangkan kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali. Haleluya. Syukur kepada Tuhan yang melawat kita pada pagi hari ini. Saya percaya umat Tuhan yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Umat Tuhan yang ada di rumah ataupun jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya percaya kita tetap dikuatkan oleh Tuhan di tengah badai yang sedang menyerang. Umat Tuhan tetap kuat, memiliki iman yang teguh karena Dia Yesus adalah penolong kita. Kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kita tetap angkat itu pujian apapun yang terjadi dalam kehidupanku.
Sebelumnya kita akan berdoa, kita tundukkan kepala dan persiapkan setiap persembahan kita. Segala puji, syukur dan sembahanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang memberkati hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu selama seminggu lamanya Tuhan. Kami masih ada sehat dan kuat karena anugerah Tuhan. Di tangan-tangan kami menyiapkan persembahan bagi-Mu Bapa. Kuduskan setiap persembahan kami agar layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami bersyukur buat segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami siap memberi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Amin Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Baik, sekali lagi umat Tuhan yang ada di Kabah Tuhan dan yang ada di rumah, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita berikan hormat bagi Dia, Yesus Tuhan, Allah Bapa pemelihara kita yang setia. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Tuhan Yesus, bagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Angkat kedua tanganmu, berikan penghormatan bagi Dia Tuhan yang duduk di atas takhta kemuliaannya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang hormat bagi Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Hormat bagi Allah
Segala hormat bagimu Tuhan. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya. Haleluya, 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 ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang hormat bagimu ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Bapak Gembala akan membawa setiap syafaat kita sekaligus doa berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, sebelum kita doa berkat, ada pengumuman sedikit. Yang pertama, saya himbau semua umat Tuhan yang ada di gereja ini dan semua umat Tuhan yang ada di rumah tangga masing-masing, tetaplah kuat dalam Tuhan. Perketatlah ibadah rumah tangga, keluarga setiap saat. Waktu pagi, malam. Karena dengan ininya engkau kuat dalam Tuhan. Yang kedua, karena pembangunan kita tetap berjalan, maka saya himbau umat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di sini, supaya tetap memberikan persembahan kita, perpuluhan kita pada Tuhan. Nanti ke umat Tuhan, saya himbau ke Tutor Leron, di tiap-tiap ibadah itu perpuluhannya dibawa ke peti perpuluhan ini. Nanti bendara tiap sore dia akan datang cek yang masuk. Kunci gereja ada di Mayati dan ada di saya. Silakan ambil kunci gereja untuk datang membawa perpuluhan mereka di dalam gereja, di dalam peti itu. Itu yang membantu saya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya, terima kasih. Semua bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur pada pagi hari ini atas perkenanan-Mu. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, baik yang ada di sini maupun umat Tuhan yang ada dalam rumah masing-masing pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus menyertai dan menolong dan memberkati kami. Kuatkan kami semua, berkati umat-Mu yang sedang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami tetap kuat dalam Engkau Bapa di surga. Segala pergumulan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan dengar dan jawablah setiap permohonan mereka, karena Tuhanlah penjawab doa kami. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang bimbang raung kecewa berikan jalan keluar. Bahkan yang sudah lama tiba beribadah kepada Tuhan, berikan mereka pengertian sehingga mencari Engkau dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih usaha pekerjaan umat memberkati, yang mereka dapat berkat menunjukkan kebutuhan mereka dan menunjukkan pekerjaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-puji nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa khusus-khususnya wabah yang melanda dunia ini, yang termasuk Indonesia, NTT dan Timur Tengah Utara, yaitu wabah penyakit corona. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Tuhanlah sumber segala kekuatan berkat, menghalaukan semuanya yang ada dalam negara kami ini, menghalaukan semua yang ada dalam NTT, menghalaukan semua yang ada di Timur Tengah Utara, menghalaukan semuanya daripada umat Tuhan yang selalu bergumul doa kepadamu Tuhan, sehingga kurus corona ini tidak berlalu dari Indonesia, berlalu dari NTT, berlalu dari Timur Tengah Utara, berlalu daripada umat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga umat bebas dari penyakit ini di dalam nama Yesus Tuhan. Yang butuh Engkau Tuhan Yesus, dengarlah seruan dan doa kami. Bela bangsa kami, bela NTT, bela Timur Tengah Utara, bela umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpuji-puji nama Bapak. Terima kasih. Kami percaya, kami yakin kami dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan, sehingga wabah apapun yang mengganggu umat-Mu akan berlalu daripada kami, karena Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan kami.
Terima kasih. Dan puji-puji nama Bapa, terima kasih. Dan berdoa pemerintah negara kami berkati. Tuhan bela mereka. Khususnya para dokter yang sedang bekerja keras untuk menangani pasien-pasien yang kena wabah ini, Tuhan Yesus. Berikan hikmat, berikan mereka obat yang tepat, sehingga pasien-pasien yang kena virus ini dapat disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-puji nama Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan melayani Engkau pada pagi hari ini. Kembalikan urapan kuasa hikmat Allah, menyertai kami semua dan tolong kami semua. Segala pergumulan kami didengar oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-puji nama Bapak dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami hari doa kami pada pagi hari ini dan kami menerima berkat Tuhan. Pulanglah kekasih Tuhan Yesus dan terima oleh berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberikan engkau damai sejahtera. Keluar dan masukmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Dan pelayananmu diberkati Tuhan. Bila berkat yang melimpah-limpah itu kita terima hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Puji-puji nama Bapa, terima kasih. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru, ku kan terbang bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam